Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Quran, NIM 2003030100, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi saya, review buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Maryam Budiarjo dari bab 8 sampai bab 12. Bab 8, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. 1. Pengantar. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Yang kedua, perbandingan konfederasi negara, kesatuan, dan negara federal. Yang pertama, konfederasi. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat. Amerika dalam abad ke-18 atau 13 negara yang berkuasa dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konferensi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal. 4. Beberapa macam negara federal. Boleh dikatakan bahwa tidak ada dua negara federal yaitu yang sama menurut cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. 2. Badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kelima, perkembangan konsep trias politika. Pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebaliknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Pemerintah juga berkecimpang di bidang yudikatif. Misalnya di Indonesia dalam sengketa perumahan, dalam konflik-konflik pajak. Begitu pula dalam menvrisikan undang-undang pemerintahan juga membuat undang-undang. Oleh karena keadaan yang tersebut di atas, maka ada kecenderungan untuk menvrisikan trias politika tidak lagi sebagai pemisah kekuasaan, tetapi sebagai pembagian kekuasaan.
Bab 9. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 1. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokrasi, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, serta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas yang mencakup para pegawai negeri, sipil, dan militer. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota legislatif, biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Wewenang badan eksekutif. Yang pertama, 1. Administratif. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. 2. Legislatif. Membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang ataupun beberapa macam badan eksekutif. 1. Sistem pendamenter dan parliamentary eksekutif. 2. Sistem presidensial dan fixed eksekutif ataupun non-parliamentary. 2. Badan legislatif. Badan legislatif ataupun legislatif mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislatif atau membuat undang-undang. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari satu komunitas politik berprestasi atas dasar-dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. 3. Badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis, dan termaksud bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep. Bab 10. Partisipasi politik. 1. Sifat dan definisi partisipasi politik. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. 2. Partisipasi politik di negara demokrasi. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu, yang biasanya tidak berdasarkan praksara sendiri. 3. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kejarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Bab 11. Partai politik. 1. Pengantar. Partai politik merupakan
sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. 2. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangan, yang kedua, sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya, pada akhir abad 18, di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan partai politik diputuskan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntunan-tuntunan raja. 3. Definisi partai politik. Menurut Cari Jeff Frecis, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partai berdasarkan penguasaan ini. Yang keempat, fungsi partai politik. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsi sesuai hakikatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. Sebaliknya, di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjelaskan kehendak penguasa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang Bapak.